Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang gimana caranya menyusul proposal penelitian skripsi. Nah, untuk sistematikanya ini nanti menyesuaikan dengan sistematika masing-masing gitu ya. Oke, yang pertama kita akan ngomongin tentang tips-tips awal dalam menyusun proposal skripsi. Yang pertama, tentukan topik teman-teman. Jadi bukan dimulai dari judul, tapi topik atau masalah apa yang akan kalian ambil lalu nanti ditarik menjadi variabel penelitian gitu ya. Terus kemudian tentukan tujuan penelitian. Nah, kalian tujuan penelitiannya mau apa? Mau mendeskripsikan sesuatu, mau mencari hubungan atau mencari pengaruh, ataupun mencari tahu persepsi individu dan sebagainya. Kemudian menentukan metode penelitian. Ini penting sekali karena penelitian kalian nanti akan dilakukan dengan satu strategi yang ilmiah kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang sistematika proposal secara umum ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang judul penelitian. Apa sih yang harus diperhatikan? Yang pertama, memuat objek formal dan objek material. Objek formal dan material ini terkait dengan apa sih yang mau kalian teliti dan sudut pandang yang kalian pakai itu apa. Misal nih, persepsi mahasiswa tentang pemberian layanan bidang akademik gitu ya. Jadi objek materialnya adalah pemberian layanan bidang akademik, lalu objek formalnya adalah persepsi mahasiswa itu tadi kayak gitu. Jadi jelas. Kemudian harus sesuai dengan bidang keilmuan kalian. Nah, terus kemudian lagi bukan berupa kalimat tanya. Memang akhir-akhir ini banyak sih judul penelitian yang unik-unik gitu ya berupa kalimat tanya, tapi sesuai kaidahnya alangkah lebih baiknya judul tidak dituliskan dalam bentuk kalimat tanya, karena nanti di dalam proposal itu sendiri akan ada subbab sendiri yang akan ditulis dalam bentuk pertanyaan, yaitu di subbab rumusan masalah gitu ya. Terus kemudian untuk judul ini tidak lebih dari 12 kata, idealnya seperti itu. Jadi tidak perlu panjang lebar menuliskan judul, yang penting singkat, padat, dan juga jelas, mudah dimengerti gitu. Kemudian memuat lokus tempat penelitian, jadi dicantumkan tempat penelitiannya di mana, dan juga menggunakan kata baku yang jelas dan sederhana, tidak berbelit-belit. Ini jelas sekali ya, biar mudah dipahami. Nah, selanjutnya kita ngomongin tentang latar belakang penelitian teman-teman. Jadi apa yang harus diperhatikan? Ini yang pertama, kalian boleh membahas dari hal-hal yang sifatnya umum ke khusus atau khusus ke umum. Tapi kebanyakan sih dari umum ke khusus. Misal ngomongin tentang pendidikan secara umum, baru ngomongin tentang sistem pembelajaran kayak gitu. Jadi di breakdown ke hal-hal yang lebih khusus kayak gitu. Nah, kemudian jabarkan tentang masalah atau kesenjangan di lapangan. Jadi kalian harus melakukan studi pendahuluan nih, baru menemukan masalah. Kalian boleh observasi, kalian boleh melakukan wawancara sehingga menemukan adanya kesenjangan, dan kesenjangan itu yang akan kalian angkat jadi topik penelitian kalian, seperti itu. Kalian juga harus menjelaskan tentang alasan kenapa permasalahan itu diangkat, dan alasan-alasan ini nanti harus kalian jelaskan secara logis berdasarkan data dan juga fakta ya teman-teman, bukan berdasarkan analisa kalian sendiri. Terus kemudian jelaskan subjek penelitian, kenapa kalian memilih subjek itu, apa alasan logisnya. Terus sekali lagi bukan berdasarkan asumsi kalian, tapi berdasarkan data dan fakta. Terus kemudian tentukan lokasi penelitian, jelaskan kenapa kalian memilih lokasi itu, kenapa nggak yang lain kayak gitu. Terus kemudian jelaskan secara singkat metode yang kalian gunakan. Kalian pakai kuantitatif kah, kuantitatifnya yang jenis apa, atau kualitatif kah, kualitatif jenis apa, pertimbangannya apa kayak gitu. Nah, selanjutnya nih untuk penelitian yang lebih dari satu variabel, ini kalian harus menentukan hubungan antar variabel itu. Jangan sampai nggak ada hubungannya dulu ya teman-teman. Kalian harus melakukan riset dulu bahwa dua variabel ini ada hubungannya loh gitu. Lalu kalian harus mencari tahu perbedaan penelitian kalian dengan penelitian sebelumnya. Itu juga kalian harus riset dulu sebelumnya kayak gitu. Oke, selanjutnya hindari menuliskan pendapat atau prasangka pribadi yang teman-teman. Semua harus berdasarkan data dan fakta. Misalnya kayak gini, berdasarkan asumsi penulis bla 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 kayak gitu, itu tidak dianjurkan seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih kita akan bahas tentang rumusan masalah penelitian. Hal-hal yang harus diperhatikan itu yang pertama, rumusan masalah itu harus berupa kalimat tanya. Nah, ini contohnya. Apakah bla bla bla, bagaimanakah bla bla bla, seperti apa bla bla bla, sejauh mana dan sebagainya.
Terus bisa juga dituliskan lebih dari satu pertanyaan kalau memang harus menjawab beberapa rumusan masalah gitu ya. Terus kemudian ini harus berdasarkan latar belakang penelitian, jangan sampai ada miss-nya gitu ya teman-teman. Rumusan masalah harus ditulis berdasarkan latar belakang penelitian kalian. Oke, selanjutnya tujuan penelitian ini menyesuaikan dengan rumusan masalah ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih manfaat penelitian. Jadi ini berisi deskripsi tentang manfaat hasil penelitian. Penelitian ini nanti hasilnya itu berguna bagi siapa aja sih, kayak gitu. Disesuaikan ya teman-teman, jangan semuanya dimasukkan, tapi yang benar-benar mendapatkan manfaat dari hasil penelitian kalian ini. Nah, misal bagi pemerintah, bagi lembaga, bagi masyarakat, bagi tenaga pendidik, bagi peneliti dan pengembang keilmuan dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita ke hipotesis penelitian. Ini khususnya untuk penelitian kuantitatif karena analisis datanya nanti adalah untuk membuktikan hipotesisnya diterima atau tidak gitu ya. Nah, hipotesis itu sendiri merupakan jawaban sementara dari pertanyaan penelitian. Misal, ada hubungan antara X dan Y, ada pengaruh antara X terhadap Y dan sebagainya. Nah, hipotesis ini bisa lebih dari satu tergantung dari tujuan penelitian tadi. Dan hipotesis ini akan dijawab di analisis data nanti teman-teman. Untuk penelitian kuantitatif sebenarnya ada juga definisi operasional. Jadi definisi operasional itu berisi rangkuman dari definisi-definisi konseptual yang sudah kalian ramu sendiri seperti itu. Jadi di situ nanti akan ada indikator variabel penelitian kalian dan juga cara-cara mengukurnya seperti itu di definisi operasional. Nah, kemudian selanjutnya mungkin ada juga kajian penelitian terdahulu. Di sini kalian akan menuliskan riset-riset terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian kalian. Diharapkan dalam memilih riset terdahulu ini dipilih yang tahun terbaru ya teman-teman. Oke, next ini tentang tinjauan pustaka atau kajian pustaka atau kajian teori. Jadi ini biasanya ada di bab 2. Dalam menuliskan kajian teori ini kalian bisa menuliskan dari buku, e-book, jurnal-jurnal penelitian dan sebagainya, asal sumbernya dapat dipertanggungjawabkan. Dan kalau bisa cari sumber utamanya ya teman-teman. Terus kemudian juga kalian harus memperhatikan teknik pengutipan. Nah, ini bisa dibantu dengan reference manager seperti Mendeley, Zotero, itu akan sangat memudahkan teman-teman. Terus kemudian usahakan setelah kalian mengutip itu dikasih review atau dikasih kesimpulan juga. Jadi jangan mengutip semuanya kutipan tapi kalian nggak menyimpulkan atau kalian nggak ngasih review. Itu big no-no ya teman-teman. Nah, selanjutnya dalam mencari referensi baik dari buku ataupun dari jurnal itu upayakan yang terbaru ya teman-teman, biar update keilmuannya. Terus kemudian dalam menuliskan kajian teori juga diharapkan to the point ya teman-teman, sesuai dengan variabel kalian. Misal strategi pembelajaran, itu langsung aja ditulis strategi pembelajaran, jangan ditulis subbab strategi sendiri, pembelajaran sendiri kayak gitu. Jadi to the point, meskipun nanti di dalamnya kalian menuliskannya atau menjelaskannya sendiri-sendiri dulu nggak apa-apa gitu ya. Oke, kita ke part yang penting selanjutnya yaitu tentang metode penelitian. Apa aja sih yang harus diperhatikan? Jadi metode penelitian ini harus benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian kalian ya teman-teman. Misal kalian mau mendeskripsikan sesuatu, mungkin kalian bisa pakai pendekatan kualitatif, jenis, bisa aja studi kasus, bisa aja tentang fenomenologi dan sebagainya gitu. Atau mungkin kalian mau mencari hubungan antar variabel X dan Y, kalian bisa melakukan pakai pendekatan kuantitatif dengan korelasi, misal seperti itu. Jadi harus benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian kalian. Yang harus kalian tulis di sini yang pertama yaitu pendekatan apa yang kalian gunakan, kualitatif kah, kuantitatif kah, atau mungkin pengembangan atau mungkin mix method dan sebagainya. Kemudian jenis penelitiannya. Kalau kualitatif itu kan banyak, fenomenologi, terus kemudian studi kasus dan sebagainya. Kemudian dari kuantitatif itu juga ada banyak jenisnya, ada korelasi, ada eksperimen. Eksperimen itu nanti dibagi menjadi beberapa lagi kayak gitu. Jadi harus benar-benar jelas di sini jenis penelitiannya apa. Nah, selanjutnya nih terkait dengan subjek penelitian atau sampel penelitian. Nah, di sini kalian harus menentukan juga teknik samplingnya itu seperti apa, itu harus kalian jelaskan. Terutama untuk penelitian kuantitatif ya teman-teman. Kalian harus jelas
pakai teknik sampling apa, hasilnya juga berapa, itu harus jelas ya teman-teman. Terus kemudian kalian juga harus menentukan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di mana, misal SMA X kelas berapa kayak gitu. Terus kemudian data dan sumber data. Nah, terutama untuk penelitian kualitatif nih harus jelas sumber data primernya siapa, sekundernya apa atau siapa kayak gitu. Selanjutnya terkait dengan instrumen pengumpul data nih. Instrumen yang kalian gunakan untuk melakukan penelitian ini apa? Bisa aja pedoman observasi, pedoman wawancara, angket, dan sebagainya. Nah, terutama untuk penelitian kuantitatif ya teman-teman. Jadi di instrumen ini nanti kalian harus jabarkan variabelnya. Jadi harus bikin kayak blueprint seperti itu ya teman-teman untuk acuan mengembangkan instrumen penelitian. Selanjutnya nih kita masuk ke teknik analisis data. Baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif, ini mereka memiliki nama teknik analisis data. Nah, itu harus kalian sebutkan ya teman-teman. Misal kalau kualitatif, kalian pakai penelitian fenomenologi, ya ditulis aja analisis fenomenologi, analisis studi kasus, analisis tematik, analisis apa gitu ya. Jadi kalian harus cari tahu jenis analisis data kualitatif. Begitu juga untuk kuantitatif, misal kalian penelitian korelasi, berarti analisis datanya pakai analisis korelasi ataupun regresi seperti itu. Atau analisis eksperimen, itu analisis uji T, uji Z, uji F, atau yang non parametrik seperti Mann-Whitney, Wilcoxon dan sebagainya. Itu kalian harus benar-benar cari tahu nama teknik analisis datanya ya teman-teman. Untuk memilih teknik analisis data ini disesuaikan dengan jenis penelitian apa yang kalian gunakan tadi. Jadi biar sesuai gitu ya, biar benar-benar terjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah kita ajukan di awal tadi, di rumusan masalah gitu ya. Itu aja penjelasan singkatnya. Mungkin next kita akan bahas tentang masing-masing part ya, penelitian kualitatif sendiri, kuantitatif sendiri. Untuk kali ini saya rasa cukup. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.